tembus sini. Jadi ya tertusuk bedanya ya bahasanya. Fi kaffiha, di telapak tangannya. Fadza'at alal ukhra, jadi dia itu menuduh jadi satunya yang melakukan perbuatan tersebut. Jadi A, anggaplah dua wanita itu A sama B. Keduanya itu sedang jahit kulit di dalam sebuah rumah. Nggak ada saksi, nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada orang lain. Ya keduanya hanya dua orang itu. Tiba-tiba salah satu dari keduanya itu keluar rumah dalam tangannya itu tertusuk. Di tangannya itu tertusuk alat jahit tersebut. Lah, anggaplah yang tertusuk itu si A. Si A itu menuduh bahwasanya kejadian itu dilakukan oleh si B. Fadda'at alal ukhra. Faruhi Ibn Abbas, maka kejadian itu diangkat masalahnya, kasus ini diangkat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Faqala Ibn Abbas, maka Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'tan nas bi ta'wahum", seandainya semua orang itu diberikan, jadi dituntaskan hanya dengan klaimnya, hanya dengan tuduhannya, la dhahaba dima'u qaumin wa amwaluhum, niscaya darah dan hartanya manusia itu akan lenyap, akan hilang, bukan binasa. Zakiruha billah, ingatkan dia jadi kepada Allah. Waqra'u alaihi, jadi alaiha, jadi bacalah kepadanya, bacakan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi, jadi samanan, jadi bi ahdillahi wa imanihim samanan qalila, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu membeli dengan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah. Falakiruha, ingatkan dia. Fa'tarafat, akhirnya dia mengaku. Faqala Ibn Abbas, jadi maka berkata Abdullah bin Abbas, qala Nabiyyu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaminu 'alal mudda'ali, bahwa sumpah itu, jadi sumpah itu kewajiban dari orang yang dituduh. Jadi kisah dari hadis ini ya, yang telah Anda kabarkan tadi, ada dua orang wanita, anggaplah namanya A dan B, keduanya itu tukang jahit kulit ya. Jahitnya kulit itu kan gede, bukan kayak jahit kain, ini bukan kayak ini jahit kain, jahitnya itu agak besar. Lalu si A itu tangannya tertusuk, dan tidak ada satupun orang yang tahu siapa yang melakukan. Bisa jadi si A itu kerja, kemudian tanpa sengaja dia itu terjadi kecelakaan pribadi, tertusuk pada jadi telapak tangannya. Bisa jadi memang si B yang melakukan perbuatan tersebut. Yang penting dia itu keluar rumah sambil menuduh bahwasanya kejadian itu dilakukan oleh si B tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Tapi kalau kejadian itu dilaporkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, maka beliau menyampaikan hadis ini, menyampaikan hadis ini. Beliau menolak ini tuduhan si A tersebut. Kenapa? Karena yang beliau lakukan hanya tuduhan, tidak ada saksi, tidak ada bukti. Dan kalau dalam kondisi semacam itu, maka jadi orang yang tertuduh cukup untuk bersumpah, al-yaminu 'alal mudda'ali. Jadi sumpah itu kewajiban bagi orang yang tertuduh. Ini para ikhwatun azzakum, hadis ini adalah berkaitan dengan salah satu di antara fondasi dasar keislaman yang berkaitan dengan fikih peradilan. Jadi fikih, jadi pengadilan. Jadi semua masalah ikhwan, kalau ada sengketa antara manusia satu orang dengan orang yang lainnya, kalau ada sengketa antara satu orang dengan orang yang lainnya, jadi maka ada dua jalur yang bisa ditempuh. Jalur yang pertama itu diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau dalam bahasa fikihnya namanya sulah. Diselesaikan dengan kekeluargaan, rembukan sing bena piye, dan akhirnya menemukan hasil yang disepakati antara mereka. Nah, itu selagi jadi sengketa itu kan rata-rata masalah manusia dengan manusia, atau kan kalau tolong sengketa karo Allah. Jadi sengketa antara satu manusia dengan manusia, dan itu adalah berkaitan dengan hak manusia, hak adami. Kalau itu sengketa antara manusia dengan manusia, kemudian ada permasalahan, maka ada dua jalur yang ditempuh. Jalur yang pertama adalah jalur sulah, diselesaikan dengan kekeluargaan, dialog, jadi adem gitu ya, antara selesaikan secara kekeluargaan. Dan cara ini adalah cara yang dianjurkan, cara yang diutamakan, lebih diutamakan dibandingkan dengan cara yang kedua. Jadi kenapa? Karena cara ini adalah cara yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair. Jadi kalau ada permasalahan lalu diupayakan dengan sulah, maka itu yang baik.
Di sisi yang lain, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu pernah mengatakan, "Ayyuhan nas tasalahu fima bainakum fa inna fasraqallah yurith al-laghain." Wahai sekalian manusia, tasalahu fima bainakum. Selesaikan urusan antara kalian itu dengan sulah, dengan kekeluargaan. Kenapa? Fa inna fasraqallah. Karena memutuskan sebuah perkara lewat jalur pengadilan itu berefek laghain. Efeknya itu ono sing dongkol, ono sing jengkel. Jadi antara satu dengan yang lainnya, itu yang pertama. Tapi cara ini ya, kalau tidak semuanya berhasil. Ada banyak kasus itu yang tidak bisa diselesaikan lewat jalur jadi kekeluargaan. Kalau cara ini nggak bisa diselesaikan, maka masuk yang kedua. Masuk yang kedua adalah masuk jadi jalur hukum, kalau bahasa kita jalur pengadilan. Nah, jalur pengadilan ini di sini adalah salah satu di antara landasan utamanya. Kalau sudah jalur pengadilan kan berarti ada yang nuduh. Anggaplah dalam kasus yang kita ceritakan tadi, siapa nuduh? Si A. Si A nuduh si B. Jadi si A membawa kasus ini ke hakim, dan kali itu hakimnya adalah Abdullah Ibn Abbas. Kemudian jadi menuduh si B. Yang dilakukan oleh hakim yang dilakukan oleh hakim itu adalah manggil si B yang tertuduh. Manggil si B yang tertuduh. Lah, sikapnya si B ada dua kemungkinan. Sikap yang pertama itu adalah mengakui. Jadi A dikatakan oleh hakim, jadi B, jadi katanya si A, kamu itu telah menusuk tangannya dengan alat jahit kulit ini, benar toh? Oke, ya wis selesai masalah. Jadi kenapa si B ngakui? Karena si B ngaku di hadapan pengadilan, maka berarti konsekuensinya berlaku. Jadi konsekuensinya berlaku. Jika itu sengaja maka terjadi qisas, jika gini dan macam-macamnya, karena dia itu telah mengakui, dan itu pada fikih jinayat ya, dalam proses yang kita bahas sekarang adalah proses pengadilannya. Kemudian yang kedua adalah menolak, tidak mengakui. Yang kemungkinan yang kedua adalah menolak. Si B itu menolak, enggak, itu bukan perbuatan saya, tapi kejadian itu kecelakaan dia sendiri melakukan begitu. Nah, kalau sudah terjadi penolakan, jadi ada tuntutan dari si A, ada penolakan tuntutan dari yang tertuntut, yang tertuduh, yaitu si B tadi. Maka langkahnya sang hakim itu adalah meminta kepada si A untuk mendatangkan bayinah, mendatangkan bukti, dan bukti itu ada yang bisa bukti, bisa saksi, gitu ya, bisa bukti, bisa saksi, dan itu masalah panjang. Yang penting dituntut oleh hakim si A itu mendatangkan bukti yang nyata bahwasanya ini benar-benar perbuatan si B. Kalau ternyata ada bukti yang kuat, jadi ada saksi yang kuat, maka hukum ditetapkan berdasarkan bukti tersebut. Meskipun si A nolak, meskipun si A tidak mengakui, si A tidak menerima, si A tidak mengakui, tapi kan ada bukti yang sangat kuat, maka hakim bisa memutuskan perkara lewat jalur bukti tersebut. Lah, kalau kemudian yang terjadi yang kedua adalah si B nggak mau ngaku, si A nggak punya bukti atau buktinya nggak kuat, maka dalam kondisi semacam itu, klaimnya si A nggak dianggap. Lalu si B yang dituntut, yang dituduh itu harus bersumpah. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwasanya tertusuknya tangan si B oleh tusuk jarum kulit tersebut itu bukan perbuatan saya, begitu. Dan apabila si B berani bersumpah dan si A tidak bisa mendatangkan bukti, maka hukuman ditetapkan si B bebas dari tuduhan. Kenapa mereka Allah wa yakum? Kenapa harus semacam itu? Karena kalau semua orang yang nuduh diterima, ya akhirnya dunyoni wong entek, nyawanya wong entek. Aku misalkan si A makan nemu mobil, lihat mobil yang bagus di pinggir jalan, ini mobilku ini, terus kemudian dibawa ke hakim, dia nuduh diterima, laporannya karuan punya. Jadi tidak semua orang yang mengklaim menuduh itu diterima tuduhannya, sampai pertama diakui oleh yang tertuduh, yang kedua adanya bayinah, adanya bukti yang sangat kuat. Apabila tidak ada pengakuan dari yang tertuduh, yang kedua tidak ada bukti yang kuat, maka tuduhan itu tidak dianggap. Makanya kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yu'tan nasu bi da'wahum, seandainya orang itu diberikan dengan sekedar tuduhannya, klaimnya, itu langsung diberi, la zahabati ma'u qaumin wa amwaluhum, niscaya darah dan hartanya orang itu akan
akan binasa. Dan itu yang kemudian di dalam riwayat yang lain di luar Bukhari Muslim, ini sabda Rasulullah SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Bahwasanya bukti itu kewajiban dari yang menuduh, sedangkan yang mengingkari atau yang tertuduh cukup untuk bersumpah. Sebenarnya sabda Rasulullah ini al-yaminu 'alal mudda'a alaih. Jadi yang tertuduh itu cukup untuk bersumpah. Nah, bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin, marilah kalian semua kepada satu kata, satu kalimat, sawa'in, satu kalimat yang kas, sawain kastin, satu kalimat yang tengah-tengah, gitu ya, tidak hulu, tidak jafa, tidak berlebihan, tidak sembrono, itu sawa. Bainana wa bainakum, antara kita dan kalian, alla na'budu illallah, supaya kita itu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Lanjutan ayatnya, wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain Tuhan selain Allah. Fa in tawallaw, faqulu syhadu bi anna muslimun, apabila mereka berbalik maka katakanlah, saksikan bahwasanya kami ini adalah orang-orang yang muslim. Kutu, saya berkata, kata Syalbani rahimahullah, asnada Imam Bukhari meriwayatkan hadis secara musnad, hadis Abu Sufyan at-Tawil, hadis Abu Sufyan yang panjang, fi qissatihi ma'a Hiraqal, dalam kisahnya bersama Heraklius, Maharaja Romawi. Wa kitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi yad'u ila Islam, dan suratnya Rasulullah SAW mengajak Heraklius untuk masuk Islam. Maqad taqaddama, dan telah lewat pada juz yang kedua pada kitab jihad pada bab sekian. Ini riwayat yang boleh disyaratkan adalah riwayat yang itu terjadi pada awal-awal tahun ke-7 Hijriah, pasca Hudaybiyah. Yang isinya adalah, salah satunya adalah genjatan senjata antara kaum muslimin Madinah dengan orang-orang kafir Quraisy. Genjatan senjata selama 10 tahun. 10 tahun. Akhirnya sekarang kaum muslimin, Rasulullah SAW dan kaum muslimin merasa aman. Kalau selama ini mereka mau kemana-mana khawatir ada peperangan, selalu urusannya kan dari tahun pertama sampai tahun ke-6 Hijriah itu kan urusannya perang. Karena sedang ada masalah berat dalam dunia militer antara Madinah dengan Mekah pada waktu itu. Tapi kemudian di akhir, di ujung tahun yang ke-6, di tahun yang ke-6 bulan Dzulqa'dah, di bulan yang ke-11 terjadi kesepakatan genjatan senjata selama 10 tahun. Maka Rasulullah SAW merasa aman dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Tinggal musuh utamanya, yaitu yang akan mengganggu stabilitas keamanan kota Madinah saat kala itu adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Maka Rasulullah SAW segera menyelesaikan masalah ini di bulan pertama tahun ke-7 Hijriah, 1 bulan pasca Hudaybiyah. Maka Rasulullah SAW menyelesaikan kasus Hudaybiyah, kasus perang Khaybar. Setelah itu gangguan dari Mekah aman, gangguan dari orang Yahudi aman, maka Rasulullah SAW itu merasa aman. Beliau kemudian ingin untuk mengembangkan sayap dakwah di luar komplek kota Madinah. Beliau ingin mengembangkan dakwah kepada negeri-negeri lain, baik negeri Arab maupun negeri non-Arab. Salah satunya adalah 2 negeri adidaya pada waktu itu. 2 negeri adidaya pada waktu itu. Satu Romawi, yang kedua Persia. Yang kedua itu Persia. Tatkala itu 2 negeri adidaya itu, yang Romawi adalah negeri Nasrani, negerinya Nasrani. Jadi rajanya itu adalah orang Nasrani sekaligus pendeta, sekaligus itu pendeta. Dan para pembesar negaranya itu adalah para pendeta. Begitu rakyatnya secara umum adalah orang-orang Nasrani. Sedangkan Persia tatkala itu adalah negeri negeri Majusi, negeri penyembah api, negeri penyembah berhala, nyembah api lah. Dan kalau Rasulullah SAW itu ngirim surat dakwah kepada Heraklius, maka beliau dalam suratnya menyertakan ayat ini. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam nulis surat dengan bahasa Bismillahirrahmanirrahim,
min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal Azimir Rum. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius Maharaja Romawi, Maharaja Romawi. Kemudian beliau mengatakan assalamu ala man ittabal huda. Semoga keselamatan tertuju kepada orang yang mengikuti petunjuk. Kenapa? Kalau mulai salam kepada orang non muslim, maka yang dianjurkan adalah salamnya begitu, assalamu ala man ittabal huda. Adapun kalau salam kepada orang muslim, maka adalah assalamu alaikum, atau salam kepada campuran itu di situ ada muslim dan non muslim, maka salamnya sama, yaitu assalamu yani alaikum. Lihat, jadi assalamu alaikum. Jadi baik. Assalamu ala man ittabal huda, aslim taslam. Jadi Rasulullah mengajak dia untuk masuk Islam. Jadi aslim taslam. Jadi masuk Islamlah kamu, niscaya kamu akan jadi selamat. Jadi aslim taslam diulangi sampai 2 kali. Kemudian beliau mengatakan fa in abait fa inna alaika ismal arisiyin. Kalau kamu enggak mau beriman, kamu masuk Islam, maka engkau akan menanggung dosa semua bangsa Romawi. Lalu beliau menyebutkan ayat ini. Di ujung dari surat itu beliau menyebutkan ayat ini. Qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan wahai ahlul kitab, kemari kalian. Sebenarnya antara kita dan kalian itu ada satu kesamaan. Sama-sama ajaran tauhid. Kenapa? Ajarannya Muhammad, ajarannya Musa, ajarannya Isa itu beda di titik syariat, sama di sisi akidah. Jadi sama di titik akidah. Dalam masalah ketauhidan itu sama, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata, tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Nah, bab firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian itu mau menginfakkan harta yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, apapun yang kalian infakkan, sedikit apapun, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Jadi mengetahui. Qultu, saya berkata kata Syalbani, asnada fihi hadis Anas. Beliau meriwayatkan secara musnad hadis Anas Ibnu Malik al-Mutaqaddim pada kitab zakat. Hadis apa? Hadis Abu Talha, bapak tirinya. Jadi Anas itu menceritakan bahwa Abu Talha setelah turunnya ayat ini, yaitu firman Allah, kalian itu tidak akan mendapatkan surga, tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan harta yang paling kalian senangi. Jadi harta yang paling kalian senangi. Maka Abu Talha itu datang menghadap sama Rasulullah SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah, jadi Allah menurunkan firman-Nya, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi dan hartaku yang paling aku cintai adalah kebunku di Buraiha. Kebunku di Buraiha. Jadi aku infakkan dia ya Rasulullah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terserah jenengan mau diapakan. Jadi kebunku ini mau diapakan. Lalu Rasulullah SAW itu mengatakan, yang di dalam pendapatku kamu bagi-bagi kepada sanak kerabatmu. Jadi akhirnya oleh Abu Talha dibagi-bagi kepada sanak, jadi ke kerabatnya. Itu bab yang ada di hadapan kita, atau bab yang ada di hadapan kita. Anda katakan ya kawan dahulu bahwasanya sedekah itu sedekah ya kawan, itu ada beberapa level. Level yang pertama level ayat ini. Level yang pertama itu level ayat ini, level isar. Isar itu mengedepankan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dia itu memberikan sesuatu kepada orang lain lebih daripada dia memberikan nafkah untuk diri sendiri dan keluarganya. Jadi keluarganya. Sebenarnya Buraiha itu adalah kebun yang paling disenangi oleh Abu Talha. Tapi demi mendapatkan surga, maka dia mensedekahkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ciri khas dari orang-orang Ansar yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi mereka itu mengedepankan orang lain dibandingkan dirinya, padahal dia juga sangat butuh. Dan ini para ikhwah, ini adalah sedekah atau infak di level tertinggi. Di level tertinggi, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak wajib ya kawan. Dalam arti yang semacam itu bukan sebuah kewajiban. Karena orang yang mampu itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang
khusus yang mampu melakukan perbuatan sekelas ini. Yang kedua ya kawan, yang kedua itu adalah bersedekah kepada orang lain seperti dia kepada dirinya sendiri. Jadi itu adalah kaidah umum adalah ini yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Dia itu mencintai saudaranya orang lain kayak dia mencintai dirinya sendiri. Tatkala dia bersedekah kepada orang, maka dia itu bersedekah, yani berinfak kepada orang persis kayak dia itu membelanjakan harta untuk dirinya, yani sendiri. Jadi untuk dirinya sendiri. Dan itu level yang kedua. Di bawahnya isar. Kalau yang pertama itu mengedepankan orang lain dari dirinya sendiri, yang kedua itu sama, jadi terhadap dirinya ini sendiri. Itu ya level yang kedua. Yang ketiga ya kawan, memberikan kepada orang lain dengan sesuatu yang tidak kayak dirinya, lebih rendah dibandingkan dengan dirinya. Tapi barang itu masih bagus, masih layak, masih pantas. Jadi barang itu barang bagus, tapi tetap bukan kayak dirinya. Jadi bukan kayak dirinya. Misalkan, tatkala dia itu jadi bersedekah, jadi maka yang dia simpen untuk dirinya lebih baik, lebih banyak dibandingkan yang dia berikan kepada orang lain. Dan ini rata-rata orang. Ini rata-rata orang. Hartanya misalkan 100 juta, ya dia sedekahkan kepada masjid, kepada apa 10 juta. Itu di level yang ketiga, bukan di level yang pertama, bukan di level yang kedua, gitu. Bukan di level yang kedua. Tatkala dia itu belanja apa gitu ya, untuk yang di rumahnya belanja misalkan rambutan, misalkan ya, kamu sih rambutan misalkan ya, dia itu menyediakan untuk di rumahnya 5 kilo. Tatkala dia ngasihkan tonggo ya 1 kiloan. Itu level yang ketiga. Itu level yang ketiga. Ini bersedekah yang baik untuk orang. Jadi tapi apa ya, lebih kurang dibandingkan dengan yang dia berikan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. 3 level ini adalah semuanya kebaikan, semuanya kemuliaan, semuanya keutamaan, hanya beda level. Jadi hanya beda level. Nilainya rapat kalau ya 9, 8, 7 kan sama-sama baik, sama-sama naik kelas, sama-sama jadi apa ya, keutamaan, tapi beda level. Dan yang keempat ya kawan, yang keempat, sedekah kepada orang lain jadi dengan sesuatu yang gak layak. Ini dia itu sekarang, jadi dipangan sekarang, jadi kemudian gak layak gitu, baru diberikan kepada orang lain. Dan ini terlarang, bukannya oleh pahala, tapi malah oleh dosa kan, oleh dosa. Ngekei wong sego ngenteni arepe mambu. Jadi ngekei wong opo terus ngenteni arepe wis gak enak kira-kira wong. Wis dikai malah nesu. Niat ngekei wong ini kayak kucing. Enggak kucing ora gelem misalkan semacam itu tercela. Jadi bahkan orang yang melakukan itu perbuatan dosa, kecuali kalau memang jadi sesuatu itu memang jadi apa ya, barang itu memang itu tapi memang diinfakkan memang untuk itu. Kalau bahasa kita sekarang itu ya infak rongsokan, itu kan kayak ono gaya itu infak rongsokan. Memang dari awal oh ya sing nrimo itu ngerti itu barang rongsokan. Niatnya memang di rongsokan. Ini kan dalam fikihnya para ulama kan gak pernah ada bayangan fikih rongsokan ya. Jadi karena fikih rongsokan itu masalah kontemporer, masalah baru gitu. Jadi harus kita munculkan sendiri. Kalau kita lihat kita para ulama hanya di 4 level, menjadi 4 level tersebut. Patokannya itu adalah yang masuk ke dalam pada level yang keempat itu adalah tatkala kita memberi, orang lain memberi itu malah gak senang, malah susah, malah jengkel. Jadi malah jengkel itu patokannya. Yang diberi itu malah jengkel. Niat ini kayak kok yang ini. Misalkan kayak ini barang uswelek, sekala ya baru kemudian dikasihkan kepada orang. Itu level yang keempat. Kalau infak rongsokan kan jadi kayak seneng. Jadi rongsokan larang kok. Jadi bahkan boleh kalau anak jadi pas ngeluarkan rongsokan tak taruh depan rumah ikut kurang 1 jam itu sih hilang kok besok jupuk. Itulah semacam itu Allah alam. Itu jadi ayat ini ya kawan, itu adalah sedekah di level utama, level yang paling utama. Dan memang yang mampu ini adalah orang-orang
khusus gitu ya, orang-orang yang khusus kelasnya para sahabat tidak mampu melakukan ini semuanya, hanya orang-orang tertentu saja yang mampu melakukannya. Tapi itu adalah satu keutamaan yang sangat mulia. Lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian itu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai menginfakkan harta yang kalian cintai. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin." Katakanlah fa'tu bit-taurat, datangkanlah Taurat, fatluha dan bacalah Taurat itu in kuntum shadiqin, jika kalian itu benar, jika kalian itu memang benar-benar orang yang jujur. Ayat ini yang lengkapnya adalah berkaitan dengan kisah Bani Israil. Kullu ta'ami kana halal li Bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih. Jadi semua makanan itu dulunya halal untuk Bani Israil, untuk bangsa Yahudi, untuk orang-orang Yahudi, kecuali yang pernah diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Qabla an tunazzala min qabli an tunazzala Taurat, sebelum diturunkan Taurat. Lalu Allah mengatakan kul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Tatkala terjadi persengketaan ya antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Madinah pada waktu itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, loh, yang diharamkan untuk kalian itu bukan karena Allah mengharamkan lewat Taurat, tapi sebelum itu sudah diharamkan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Berkata Abu Hurairah, khairan nasi linnas. Jadi sebaik-baik manusia untuk manusia yang lain, sebaik-baik manusia untuk manusia yang lainnya. Ta'tuna bihim fis salasili fi a'naqihim. Kalian mendatangkan mereka awalnya itu dirantai di leher mereka. Orang Arab ya, itu kalau ngerantai orang itu nggak begini. Ngerantai orang begini itu di belakang punggung, itu ngerantai wong Jawa. Ngerantai orang Arab itu tangannya diginikan, diikat di atas leher, bukan ngono mereka. Jadi mereka itu adatnya itu kalau bakhil itu juga tangan ditekuk di sini. Jadi bocah cilik gitu ya. Jadi bocah cilik itu kalau punya makanan kemudian dijaluk oleh koncone, jaluk nang, ini wong loman itu ndung, gitu monggo. Jadi makanya orang yang loman itu bahasa Al-Qur'annya itu bastulian. Jadi menjulurkan tangan, menjulurkan tangan. Kalau kemudian wangi belit, ojo, jadi Arab itu ojo ditelakan di sini, begini kan, ojo. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Al-Qur'an, wala ta'mul yadaka ala unukika. Jangan kamu itu pelit, dalam arti jangan kamu letakkan tanganmu pada leher, itu tanda pelit. Kalau kita kan ojo tangan ditaruh di bujah cilik, taruh buri gini, taruh buri. Lah ikat pun begitu. Jadi orang-orang Arab itu kalau ngerekan ikat musuh itu tangannya diikat di leher. Jadi makanya ta'tuna bihim fis salasili fi a'naqihim. Jadi kalian wahai kaum muslimin itu membawa mereka orang-orang kafir itu awalnya terantai pada lehernya. Jadi terantai pada lehernya. Hatta yadkhulu fil Islam, sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Apa maksud dari hadis ini para ikhwan? Pertama firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat. Kayaknya pernah kita lewati ayat ini dalam kajian tafsir. Jadi bahwa kuntum kalian itu ada dua kemungkinan makna. Kemungkinan yang pertama, kuntum kalian itu adalah kaum muslimin tatkala turunnya ayat ini, itu para sahabat. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi maka keutamaan
khairiyah ya, kebaikan, keutamaan yang terdapat dalam ayat ini adalah untuk para sahabat. Jadi untuk para sahabat. Yang kedua, kuntum di sini berlaku untuk semua kaum muslimin. Kuntum, yakni kalian wahai kaum muslimin adalah sebaik-baik umat. Jadi adalah sebaik-baik umat yang ukhrijat linas. Dan ini zahir dari ucapannya Abu Hurairah. Ini zahir dari pendapatnya ini Abu Hurairah. Tapi yang penting ada dua sisi pandang yang ada di kalangan para ulama tafsir. Jadi beliau kemudian menafsirkan itu dengan bahasa gitu ya. Jadi makna dari ayat ini adalah khairun nas linnas. Kalian itu sebaik-baik orang untuk orang lain. Lalu beliau menggambarkan satu gambaran. Tatkala kalian itu perang, kalau kalian itu perang, kemudian menang, itu kan mesti dapat tawanan perang. Jadi kalau kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu perang syar'i ya, jihad syar'i, itu salah satu yang diambil itu kan ghanimah, akan tawanan perang. Lah, tawanan perang itu ini kan kemudian dijadikan tawanan. Dijadikan tawanan dibawa ke negeri kaum muslimin dalam kondisi terikat dan nanti dijadikan sebagai budak. Sebagai budak dibawa ke negeri kaum muslimin. Awalnya dalam kondisi fisiknya dihinakan, yaitu dirantai, agamanya juga agama yang hina, yaitu agama kafir. Kemudian sampai di negeri kaum muslimin dilepas. Kemudian menjadi membantu pekerjaan dari tuannya tersebut. Tatkala kemudian dia bergaul dengan kaum muslimin, melihat akhlaknya, melihat ibadahnya, melihat kesehariannya, akhirnya dia tertarik masuk ke dalam agama Islam, tertarik masuk ke dalam agama Islam. Dan itu adalah kebaikan orang kepada orang lain yang paling bagus, yaitu menyelamatkan akhiratnya. Jadi itu menyelamatkan akhiratnya. Karena orang tadi itu awalnya kafir, kemudian sekarang menjadi muslim. Dan itu yang tafsirnya Abdullah bin Ayah. Tafsirnya apa tadi? Abu Hurairah, makna khairun nasi linnas, sebaik-baik orang kepada orang lain adalah yang semacam itu. Kenapa? Kebaikan itu selagi masih berkutat di dunia itu kebaikan yang rendah. Kebaikan itu kalau sampai ke akhirat itu baru kebaikan yang tinggi. Jadi musibah itu selagi masih musibah dunia itu musibah yang ringan. Tapi kalau musibah itu sudah menyangkut akhirat itu baru musibah yang besar. Dan ini di sini kenapa ya kawan? Karena bisa jadi orang itu mengatakan, lah kok bisa itu kebaikan yang kemarin dia itu adalah orang yang mulia di negerinya, sekarang jadi tidak mulia dunia dibandingkan dengan kemuliaan akhirat, masih jauh lebih mulia. Jadi dia mendapatkan kemuliaan akhirat, yaitu masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah, insyaallah semua itu yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.